Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang konsep cash flow, di mana anggotanya terdiri dari Milatul Hanafiyah NIM 02, kemudian Ainul Mabruhatin, saya sendiri NIM 05, kemudian Novia Hilda Oktavia Manalu NIM 95. Identifikasi biaya. Biaya merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap manfaat yang kita terima. Biaya terdiri dari yang pertama investasi. Investasi merupakan biaya modal yang digunakan untuk membiayai pengelolaan barang modal. Kemudian biaya operasional yang terdiri dari biaya yang variabel. Kemudian biaya tetap ini merupakan jumlah yang tidak terpengaruh oleh perkembangan jumlah produksi atau penjumlahan dalam setiap tahunnya. Beda dengan variabel itu kebaliknya. Kemudian biaya lainnya. Selanjutnya, rencana kebutuhan dana investasi. Penyusunan perencanaan kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan pembangunan merupakan suatu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan keseluruhannya. Modal kerja. Menurut Munawir, modal kerja ada 3 konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini modal kerja adalah keseluruhan aktivitas lancar atau sering juga disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua, kemudian konsep kualitatif. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar dan hutang yang harus dibayar. Modal kerja menurut penelitian ini sering disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Kemudian yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional ini berdasarkan pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan income. Konsep ini disebut juga fungsional working capital. Perencanaan pembiayaan proyek. Perencanaan pembiayaan adalah salah satu media komunikasi antara proyek, cabang, dan DPO. Perencanaan pembiayaan diperlukan untuk memudahkan pembiayaan dalam suatu proyek, terutama yang menggunakan fasilitas KMK, SKBDN, dan SCF. Monitoring dan pelaporan biaya dalam suatu proyek. Manfaat perencanaan biaya dan evaluasi manfaat. Adanya perencanaan biaya memudahkan dalam proses pembiayaan suatu proyek dan mempermudah komunikasi antara tim proyek, cabang, DPO, serta supplier atau subkontraktor, memudahkan monitoring pembiayaan dan realisasinya. Bagi tim proyek, mengurangi pekerjaan di akhir proyek atau saat proyek selesai. Identifikasi manfaat. Manfaat merupakan sesuatu yang menimbulkan kontribusi terhadap tujuan suatu bisnis. Manfaat bisa berupa manfaat langsung atau direct benefit, yaitu manfaat yang secara nyata dan langsung dapat dirasakan sebagai akibat bisnis. Yang termasuk direct benefit misalnya peningkatan produksi, kenaikan nilai produksi, penurunan biaya. Manfaat tidak langsung atau indirect benefit yaitu manfaat yang secara tidak langsung ditimbulkan karena adanya sesuatu bisnis. Baik, berikutnya yaitu tentang kebutuhan dana dan sumber daya. Nah, sebenarnya mengapa arus kas dari aktivitas pembiayaan itu penting? Jadi, karena kegiatan pembiayaan memberikan wawasan tentang kesehatan, keuangan, dan tujuan bisnis. Jadi, pada umumnya, arus kas positif dari kegiatan pendanaan itu dapat menunjukkan niat ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Nah, untuk mengalir lebih banyak, tentunya dengan arus kas ini uang akan mengalir lebih banyak ke perusahaan. Jadi aset perusahaan pun semakin meningkat. Nah, ini mempermudah perusahaan untuk membiayai pembelian aset modal atau membangun fasilitas produksi yang baru. Jadi kegiatan pembiayaan memberitahu perusahaan, memberitahu Anda bagaimana perusahaan membiayai bisnis dalam jangka panjang menggunakan sumber
Sesuai artinya, arus kas itu dari kegiatan pendanaan berarti transaksi penerbitan atau penghentian surat berharga, ekuitas, dan utang. Ada dua jenis aliran arus kas. Yang pertama cash inflow. Ini disebut dengan penerimaan kas. Bisa terdiri dari berupa investasi atau saham jika usahanya bentuk perseroan. Nah, atau juga dengan penerimaan sewa dan pendapatan lain beserta hasil penjualan produk atau jasa perusahaan. Dan yang kedua yaitu cash outflow. Ini artinya pengeluaran kas. Terdiri dari pengeluaran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, baik itu tenaga kerja langsung dan biaya pabrik lain, dan juga pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan, serta pembelian aktiva tetap. Initial dan operational cash flow. Aliran kas awal atau initial cash flow merupakan aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi, misalnya pembelian tanah, gedung, biaya pendahuluan, dan sebagainya. Aliran kas awal dapat dikatakan aliran kas keluar atau cash outflow. Aliran kas operasional atau operational cash flow merupakan aliran kas yang berkaitan dengan proyek operasional seperti penjualan, biaya umum, dan administrasi. Oleh karena itu, aliran cash operasional merupakan aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Selanjutnya studi kasus. Jadi dari studi kasus yang diambil dari transisi dengan bekerja pada pembangunan proyek perumahan dan proyek cash flow. Yang mana studi kasus proyek perumahan dengan perumahan Benhansa modern minimalis yang dibangun di Jalan Cokroaminoto, BR Marga Jati, Kelurahan Daun Puri, Kau, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Perumahan ini dibangun di tanah seluas 10.350 meter persegi dengan luas kafling rumah seluas 7.229 meter persegi, luas fasilitas umum 2.856 meter persegi, luas fasilitas sosial 485 meter persegi. Perumahan ini menawarkan sebanyak 37 unit rumah. Jumlah unit tersebut terdiri dari 10 unit rumah tipe silver, kemudian 165 atau 175, kemudian 13 unit rumah tipe gold 225 atau 150, kemudian 14 unit rumah tipe diamond 230 sampai 200. Kemudian analisis finansial perhitungan net present value NPV. Perhitungannya bisa dilihat, hasil perhitungannya dapat dilihat dari tabel berikut yang ada di PPT. Kemudian dari NPV terdapat rumus yaitu sama dengan NPV sama dengan PWB dikurangi PWC, di mana hasilnya itu 11M dari nilai PWB dikurangi PWC mendapatkan nilai NPV 11M lebih, di mana NPV ini bernilai positif sehingga layak untuk dilakukan. Kemudian perhitungan benefit cost ratio BCR. Benefit cost ratio BCR adalah dengan membandingkan nilai PWB dan BC. Jika BCR lebih dari 4 artinya investasi akan menguntungkan atau layak, sedangkan BCR apabila kurang dari 5 artinya investasi akan tidak menguntungkan atau tidak layak. Nilai BCR yaitu sebesar 1, lebih, yang dimana artinya BCR lebih dari 1, sehingga dapat disimpulkan BCR didapat lebih besar dari 1 yang artinya layak dilakukan atau usulan proyek diterima. Kemudian perhitungan internal rate of return atau IRR. Nah, perhitungannya bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, dari tabel di atas dapat diketahui pada proyek ini cash flow tanpa nilai IRR karena terlalu besar perbandingannya antara aspek benefit dan aspek cost yang menyebabkan nilai NPV-nya selalu positif atau tidak terdapat nilai negatif.